Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam satu perlombaan, orang akan berusaha untuk memperoleh kemenangan. Sehingga berbagai daya upaya, kalau kita memperhatikan pertandingan misalnya bulu tangkis, jangan kita hanya terpaku atas kemenangan, tetapi apa yang menyebabkan sehingga orang itu memperoleh kemenangan. Tentunya melalui usaha dan latihan. Dengan latihan yang intensif, dengan kesungguhan, sehingga orang boleh memperoleh kemenangan. Dan ini tentunya membanggakan orang yang memperoleh kemenangan. Bapak Ibu Saudara, ada kemenangan karena memang usaha dari orang tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, menang di dalam perlombaan. Tetapi saya membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada juga kemenangan tanpa usaha, tanpa perjuangan yang berat, yaitu orang yang menang di dalam undian. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, Ibu Tice hamba Tuhan yang bersaksi pernah menang, tapi ada sesuatu yang membuat dia menang. Dia menabung di BRI, dan waktu itu saya masih ingat Pak Doyok yang bawakan mobil karena dia menang pada waktu itu, tepat hari Minggu juga. Menang satu undian. Untuk itu khotbah pada pagi hari ini, kemenangan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-57. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut: tetapi syukurlah kepada Allah yang mengaruniakan kita kemenangan oleh sebab Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah suratan Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Di dalam Alkitab ini ada dua suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan kita perhatikan bagaimana kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Mula-mula bagaimana Paulus menasihatkan kehidupan mereka yang digolongkan sebagai kanak-kanak rohani. Apa yang menyebabkan jemaat yang ada di Korintus oleh Paulus disebut sebagai kanak-kanak rohani? Pertama, karena di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus ini ada pihak memihak. Dalam hal ini pihak hamba Tuhan, ada yang katakan aku pihak Kepas atau Petrus, aku pihak Paulus, bahkan ada yang ekstrim
Kami ini pihak Kristus. Sehingga Paulus harus berkata bahwa Kristus menyuruh aku bukannya akan membaptiskan orang, melainkan akan memberitakan kabar kesukaan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sampai Paulus mengungkapkan itu? Kalau kita baca dalam 1 Korintus 1 mulai ayat 12 mulai. Dengan perkataan itu aku bermaksud bahwa kamu masing-masing ada berkata, kamu jemaat Korintus masing-masing ada berkata bahwa aku ini pihak Paulus, aku pihak Paulus, aku ini pihak Apolos, aku pihak Apolos, aku ini pihak Kefas, aku ini pihak Kefas. aku ini pihak Kristus. Terus, Adakah Kristus dibagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau dengan nama Pauluskah kamu dibaptiskan? terus Aku bersyukur kepada Allah bahwa seorang pun tiada di antara kamu yang telah kubaptiskan melainkan Krispus dan Gaius, supaya jangan barang seorang pun berkata bahwa kamu sudah dibaptiskan dengan namaku. Jadi kita perhatikan di sini terjadi pihak memihak di dalam sidang jemaat yang ada di Korintus. Ada yang bilang pihak Paulus, ada yang bilang pihak Apolos, ada yang katakan pihak Kefas, bahkan ada yang katakan pihak Kristus. Dan di dalam pasal yang ketiga, bagaimana Paulus kembali mengungkapkan tentang kehidupan jemaat Korintus yang masih kanak-kanak rohani, sehingga dia tidak dapat memberitakan firman Tuhan yang keras, melainkan yang lembut. Coba kita baca pasal 3. Hai saudara-saudaraku, dahulu tiada dapat aku mengatakan kepada kamu seperti kepada orang yang rohani, melainkan seperti kepada orang yang di dalam tabiat duniawi, yaitu seperti kepada orang yang menjadi kanak-kanak di dalam Kristus. Orang yang menjadi kanak-kanak di dalam Kristus. Maka susu kuberikan kamu. Susu artinya firman Tuhan yang lembut yang disampaikan oleh Paulus. Bukannya makanan, karena kamu belum tahan. Bukan makanan yang keras, bukan firman Tuhan yang keras, karena mereka belum tahan. Bahkan sampai sekarang ini kamu belum tahan, sebab kamu lagi di dalam tabiat duniawi. Karena jikalau ada dengki dan pertengkaran di antara kamu, bukankah kamu di dalam tabiat duniawi serta melakukan cara orang dunia? Ayat 4. Karena apabila seorang berkata bahwa aku ini pihak Apolos, saya ulangi, karena apabila seorang berkata bahwa aku ini pihak Paulus, dan yang lain berkata aku ini pihak Apolos, bukankah kamu orang dunia? Jadi kita lihat jemaat Korintus orang rohani tetapi bertabiat duniawi, sehingga Paulus katakan mereka adalah kanak-kanak rohani. Tetapi Paulus tidak putus asa. Dia tetap membimbing jemaat yang ada di Korintus ini. Bahkan dia mengungkapkan tentang rahasia karunia-karunia Roh Kudus, termasuk di dalam pasal yang ke-12. Bagaimana Paulus mengungkapkan tentang 9 karunia Roh Kudus yang terdiri dari karunia perkataan hikmat, karunia perkataan marifat, dan karunia membedakan segala roh. Karunia iman, karunia mujizat, dan karunia kesembuhan, karunia nubuatan, karunia lidah, dan karunia lidah yang diartikan. Dan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, bagaimana Paulus mengungkapkan supaya mereka merebut akan segala karunia yang rohani. Dan Paulus juga mengungkapkan tentang rahasia pekerjaan Roh Kudus. Karena segala sesuatu harus dikerjakan dengan senonoh dan dengan peraturan.
Dengan hal ini Bapak Ibu Saudara, jemaat yang ada di Korintus yang tadinya mereka tergolong kanak-kanak rohani, tetapi dengan bimbingan Paulus yang menerima firman yang diwahyukan oleh Tuhan kepadanya, dia tidak sembunyikan apa-apa yang dia terima dari Tuhan sesuai dalam Kisah 20 ayat 27. Dia tidak sembunyikan apa-apa, melainkan dia beritakan segenap kehendak. Kisah 20 ayat 27. Karena tiada kusembunyikan apa-apa. Paulus tidak menyembunyikan apa yang dia sudah terima dari Tuhan, Melainkan kuberitakan kepadamu segenap kehendak Allah. melainkan dia beritakan segenap kehendak Allah. Sebagaimana kita tahu dalam Galatia 1 ayat 11-12, Paulus berterus terang kepada jemaat Galatia yang telah terpengaruh dengan Injil yang lain, sehingga dia menegaskan kepada jemaat Galatia, aku maklumkan salinan baru, aku tegaskan kepadamu hai saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan yaitu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Jadi Paulus ini menerima wahyu daripada Yesus Kristus. Dan sekali lagi, di dalam pemberitaannya dia tidak sembunyikan apa-apa. Dia beritakan segenap kehendak Allah yang membuat dia sendiri cemburu kepada jemaat Korintus. Karena dari kanak-kanak rohani dia bimbing sampai mereka menjadi dewasa rohani. Bukti kedewasaan rohani jemaat Korintus pada suratan Paulus yang kedua. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2, aku cemburu kepada kamu dengan satu cemburuan ilahi. Kenapa? Karena Paulus sudah tunangkan dan memperhadapkan jemaat yang ada di Korintus ini seperti perawan yang suci dipertunangkan kepada Kristus. Dalam arti kata, meskipun jemaat Korintus terdiri dari laki-laki dan perempuan, tetapi dihisapkan sebagai perempuan, dihisapkan sebagai perawan. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kita dihisapkan sebagai perempuan yang sementara dipertunangkan, dan sebentar kalau Tuhan izinkan kita akan menikah secara rohani dengan Tuhan Yesus berdasarkan Wahyu 19 ayat 7. Ketika kawin anak domba. Siapakah anak domba? Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dan siapakah pengantinnya? Siapakah yang akan menjadi istrinya? Tidak lain adalah Bapak, Ibu, saya dan saudara. Coba kita baca Wahyu 19 ayat 7. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Dan hendaklah kita memberi dia hormat. Hendaklah kita memberi dia hormat. Karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba. Ketika kawin anak domba sudah tiba. Dan istrinya pun sudah bersedia. Istri, salinan baru, pengantinnya sudah bersedia. Bapak, Ibu, saya dan saudara harus mempersiapkan diri untuk menjadi pengantin Kristus. Sebab itu doktrin yang kita beritakan kabar pengantin Kristus. Apa itu? Kabar yang membawa kita untuk menjadi pengantin Kristus. Jadi kita perhatikan, apa kewajiban kita? Yaitu pakaian. Pakaian dalam hal ini karunia-karunia Roh Kudus seperti yang dijelaskan tadi dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Karunia-karunia itu sekali lagi merupakan pakaian pengantin kita untuk menikah. Menikah dalam arti kata bersatu.
kalau pernikahan antara perempuan dan laki-laki di dunia ini membawa kepada kesatuan. Sehingga Tuhan katakan apa yang disatukan Allah atau dijodohkan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian juga dengan kita. Bagaimana kita akan menikah? Menikah di sini artinya menyatu. Syarat menjadi satu adalah sempurna. Kenapa? Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Fase pertama. Karena kita perhatikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ada dua fase. Fase pertama, dia hanya datang di atas awan, tidak berpijak di bumi. Itu sebelum zaman antikris pada meterai yang ke-6. Karena meterai ke-7 adalah zaman antikris. Dan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, fase kedua, dia berpijak di Bukit Zaitun. Dan terjadi kebangkitan yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, fase pertama. Dia bukan lagi datang untuk menjemput orang-orang berdosa. Sebagaimana kedatangannya ke dalam dunia, lahir di dunia. Dia mencari orang yang berdosa, termasuk Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tetapi ingat, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukan lagi untuk orang berdosa. Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Allah yang pohon sejahtera itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, roh, jiwa, tubuh terpelihara dengan tidak bercacat celah. Sempurna artinya lengkap. Sempurna artinya tidak bercacat celah. Sama dengan Bapa di sorga, Matius 5 ayat 48, sempurna. Efesus pasal yang keempat ayat 13, Kristus sempurna. Coba kita perhatikan 1 Tesalonika 5 ayat 23 mulai. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, Allah sendiri yang pohon sejahtera itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurnanya. Menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, lengkap. Dan segenap roh, dan nyawa, dan tubuh kamu terpelihara dengan tiada bercacat celah. Tubuh kamu terpelihara dengan tidak bercacat celah. Pada masa kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tentunya pada fase yang pertama. Tuhan akan datang di atas awan, tidak di bumi ini. Sehingga ada pujian, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Anak-anak yang bagaimana yang dikumpulkan oleh Tuhan? Yaitu mereka yang telah disempurnakan. Dan pada waktu itu akan ada bunyi sangkakala yang besar, di mana Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk meniupkan sangkakala. Sehingga ada juga pujian, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kita ada di sana. Kenapa? Sehingga jawaban dari pujian itu, ku mau di sana. Karena kalau kita tidak di sana pada waktu bunyi sangkakala, berarti kita masih ada di bumi ini, tertinggal masuk pada zaman antikris, kerusakan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Untuk itu kita perhatikan kedatangan Tuhan pada fase yang pertama. Kita baca Matius 24 30-31. Setelah itu kelak kelihatan tanda anak manusia di langit. Kelihatan tanda anak manusia di langit. Maka segala bangsa manusia di bumi akan meratap. Segala manusia yang tertinggal di bumi akan meratap.
Lalu mereka itu akan memandang anak manusia datang di atas awan dari langit. Mereka akan memandang anak manusia. Siapakah anak manusia? Tuhan Yesus Kristus datang di atas awan dari langit. Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Maka ia pun akan menyerukan malaikatnya, meniup sangkakala yang besar bunyinya. Meniup sangkakala yang besar bunyinya. Dan akan menghimpunkan sekalian orangnya yang terpilih daripada keempat penjuru alam. Menghimpunkan orang-orang yang terpilih, dalam hal ini orang-orang yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh dari segala penjuru alam. Yaitu dari tepi langit sampai ke tepinya yang lain. Dari tepi langit sampai ke tepinya yang lain. Ini janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini. Tetapi syukurlah kepada Allah yang mengaruniakan kita kemenangan. Kemenangan yang dikaruniakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita yang seharusnya dihukumkan. Kita yang seharusnya menerima akan perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Dia boleh mengambil alih semuanya itu dengan penderitaannya, dengan kematiannya. Karena dengan kematian Kristus merupakan tumbal dosa Bapak, Ibu, saya dan saudara, kita ini dimenangkan. Sebagaimana suratan Paulus, tadinya kita tidak bertuhan di dalam dunia ini, apalagi kita ini di luar Israel. Saudara, umat pilihan Allah cuma umat Israel. Amos 3 ayat 2, dari antara segala bangsa yang ada di dalam dunia ini, hanya kamu yang aku kenal. Mereka adalah umat pilihan Allah. Di luar itu termasuk Bapak, Ibu, saya dan saudara adalah kafir. Sebab itu selalu saya katakan, jangan kita tersinggung kalau kita disebut kafir. Yang menjadi pilihan Allah hanya umat Israel. Di luar Israel kafir. Sama dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tapi tadinya kita kafir dan tidak bertuhan di dalam dunia ini. Tidak punya pengharapan, berarti tidak ada keselamatan. Tapi dengan kemenangan Kristus. Kita perhatikan suratan Paulus dalam Efesus 2. Mulai ayat yang ke-11. 11 mulai. Sebab itu ingatlah. Ingatlah. Bahwa dahulu kamu pada lahirnya kafir. Dahulu Bapak, Ibu, saya dan saudara lahirnya kafir. Dan dikata tiada bersunat oleh orang yang dikatakan bersunat, yang pada lahirnya dibuat dengan tangan. Terus, tak kala itu kamu jauh daripada Kristus. tak kala itu kamu, Bapak, Ibu, saya dan saudara sama dengan jemaat Efesus, jauh daripada Kristus. Asing daripada hak orang Israel. Asing daripada hak orang Israel. Dan asing di dalam perjanjian yang dijanjikan itu. Asing dalam perjanjian yang dijanjikan itu, karena perjanjian itu hanya untuk kaum pilihannya. Dengan tiada berpengharapan. Tidak punya pengharapan di dalam dunia ini. Dan dengan tiada bertuhan di dalam dunia ini. Tidak bertuhan di dalam dunia ini. Tetapi di dalam Kristus Yesus. Tetapi di dalam Kristus Yesus. Kamu yang dahulu berjauhan. Tadinya kita berjauhan. Kita ini jauh. Umat Israel itu dekat. Sekarang sudah didekatkan oleh darah Kristus. Dengan cara apa Tuhan mendekatkan Bapak, Ibu, saya dan saudara? Tadi ada dinding pemisah. Ini jauh, yaitu kafir di luar Israel. Ini dekat, yaitu umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Ada dinding penyekat, ada pemisah antara yang jauh dan yang dekat. Tapi dengan darah Kristus, dinding penyekat ini dirobohkan. Dengan cara apa? Ayat selanjutnya 14. Karena Ia sendiri menjadi perdamaian kita. Kristus menjadi perdamaian kita.
yang menjadikan dua pihak itu satu, menjadikan dua pihak antara yang kafir dan Israel, antara yang jauh dan dekat menjadi satu. dan merobohkan dinding penyekat yang di tengah, Merobohkan dinding penyekat pemisah yang di tengah. yaitu perseteruan itu dengan menyerahkan tubuhnya. Dengan menyerahkan, dengan kematiannya. Dan inilah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena setelah Tuhan Yesus bangkit, Paulus katakan dalam ayat sebelumnya dalam pembacaan kita tadi, di dalam 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Adapun sengat maut itulah dosa, dan kuasa dosa itulah Taurat. Tetapi syukurlah kepada Allah yang mengaruniakan kita kemenangan oleh sebab Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berikan kemenangan. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Tadi kita jauh, tapi sekarang kita sudah dekat. Sehingga Paulus dalam kelanjutan Efesus 2 tadi, dalam ayat 17, datanglah ia, yaitu Kristus, memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian kepada kamu, kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara seperti jemaat Efesus yang jauh, dan kepada mereka yang dekat. Efesus 2 ayat 17. Maka datanglah ia memberitakan kabar kesukaan. Datanglah ia memberitakan damai sejahtera. Datanglah ia memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian. Dari hal perdamaian kepada kamu yang jauh, Kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara yang jauh. dan perdamaian kepada orang yang dekat. Dan perdamaian kepada orang yang dekat. Tuhan menganugerahkan kita kemenangan. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, kita sekarang dalam perlombaan iman. Orang yang berlomba tujuannya untuk menang. Tidak ada orang yang bilang, saya mau berlomba untuk kalah. Kami setiap Senin, Rabu, Jumat main di kantor gubernur. Tadinya kami di Rapocini dengan berlantaikan tembok. Tapi ini kami bermain agak lumayan. Sudah pakai karpet. Karena ada yang sponsor, pendeta yang berduit, dia ajak kami bermain di sana. Saya selalu bergurau. Memang karena kami hanya cari keringat. Menang kalah sama. Tapi lebih enak kalau menang. Enak tidur. Dan memang itu kenyataan. Karena kami tidak berlomba, hanya ekspedisi. Bertanding. Tidak ada hadiahnya. Cuma untuk cari keringat. Jadi saya bergurau. Menang kalah sama. Tapi saya lanjutkan. Lebih enak kalau menang. Memang demikian. Siapa yang tidak bangga dalam satu perlombaan itu memperoleh kemenangan. Dan inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita dalam perlombaan iman. Dan bagaimana cara kita memperoleh kemenangan. Karena kadang-kala ada ganjalan-ganjalan yang membuat kita tidak memperoleh kemenangan. Beban membuat kita tidak menang. Soal itu kita perlu tanggalkan. Sehingga ada ilustrasi. Bapak Ibu Saudara, kalau berlomba, lalu ada beban, pasti tidak akan memperoleh kemenangan. Tapi kita baca dulu, Roma 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat Ibrani 12 ayat 1. Oleh sebab itu, sedangkan kita dilingkungi dengan sebegitu banyak orang yang menyaksikan seperti awan rupanya. Kita dilingkungi dengan sebegitu banyak orang yang menyaksikan seperti awan rupanya. Maka hendaklah kita membuangkan tiap-tiap pikulan yang berat. Perhatikan, kita harus membuangkan tiap-tiap pikulan yang berat. Dan dosa yang mudah menjerat kita. Dosa yang mudah menjerat kita. Dan biarlah kita berlari dengan tekun. Kita berlari dengan tekun.
di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Untuk memperoleh kemenangan, kita harus tanggalkan beban ataupun dosa yang mudah menjerat kita. Kadang-kala itu kita lakukan, datang ibadah seperti contoh. Biasa bawa payung, apalagi hujan. Ada banyak payung di muka. Jadi beban kita tinggalkan. Tapi setelah pulang, kita ambil lagi beban itu. Karena kalau Bapak Ibu tinggalkan, ya jadi milik pastor ini. Tapi ini pengertian rohani maksudnya. Kita datang, kita tinggalkan beban cuma di depan gereja. Pulang kita ambil kembali beban itu. Tapi firman Tuhan mengajak untuk kita memperoleh kemenangan. Kita harus tanggalkan beban dosa yang mudah menjerat kita. Dalam arti kata, kita berusaha untuk hidup benar pada pemandangan Tuhan. Nasihat Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Kita berusaha untuk menang. Jangan kita dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Karena kadang-kala kita berniat baik, tapi sebagaimana ungkapan Paulus, jahat terlebih dulu hadir di dalam kehidupan kita. Coba kita bacain itu. 2 ayat 15. Berusahalah engkau memperhadapkan dirimu benar kepada Allah. Berusahalah engkau memperhadapkan dirimu benar kepada Allah. Sama seperti seorang hamba yang tiada bermalu. Sama seperti seorang hamba yang tidak malu. Dan yang menjalankan perkataan dari hal yang benar itu dengan sebenarnya. Menjalankan perkataan dari hal yang benar dengan sebenarnya. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara, kita ingin berbuat atau berniat baik. Tapi kadang-kala iblis yang berusaha. Saya berusaha untuk berbuat baik. Saudara, melakukan sesuatu, tapi ada halangan. Mau transfer nggak bisa. Saudara, akhirnya saya tanya kepada yang memang orang bank. Oh ternyata saya mau cari murah karena sekarang ada pengiriman cuma 2.500 ya. Kalau ternyata bank itu kerjasama. Misalnya Bandiri dengan Sulselbar. Saya pilih yang 250, 4.500 sudah bisa. Saya coba-coba. Iblis berusaha. Tapi saya tidak patah arang ya. Saya kirim saja melalui bendahara. Kadang-kala kita mau berbuat baik tapi iblis dulu. Kadang-kala mungkin tidak diperkenan. Tidak mungkin Tuhan tidak perkenan, tapi menguji kita. Apakah kita mau menang, berusaha? Saudara, karena kalau kita pasrah, kita tidak memperoleh kemenangan. Jadi kita lihat bagaimana kita memperoleh kemenangan. Seorang yang berlomba seperti olahragawan itu selalu dicontohkan dalam firman Tuhan. Bertahap artinya menahan diri. Harus yang tadinya suka makan lombok harus kurangi karena mempengaruhi stamina. Harus tidur secukupnya. Tapi tidak mengapa kita baca apa yang disuratkan oleh Paulus masih kepada jemaat Korintus ini dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ya. Kita perhatikan di sana 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-24 mulai. Tiadakah kamu mengetahui bahwa segala orang yang sedang berlari di tempat orang berlomba itu, segala orang yang berlari di tempat orang berlomba itu, semuanya berlari-lari, tetapi hanya seorang sahaja yang beroleh kemenangan. perhatikan, seorang yang memperoleh kemenangan. Maka hendaklah kamu berlari seperti yang demikian, Berlari seperti orang yang menang. supaya kamu beroleh kemenangan. Maka tiap-tiap orang perlawanan yang memahirkan diri di dalam permainan, Memahirkan diri di dalam permainan atau satu perlombaan.
bertahan di dalam segala sesuatu. Bertahan di dalam segala sesuatu. Mereka itu akan beroleh suatu mahkota yang akan binasa. Orang yang menang dalam perlombaan di dunia ini akan memperoleh satu mahkota, tapi mahkota itu akan binasa. Tetapi kita ini beroleh suatu mahkota yang tiada akan binasa. Tetapi kemenangan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita adalah mahkota yang tidak akan binasa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah di dalam perlombaan ini kita berusaha untuk memperoleh kemenangan. Tetapi dengan sebenarnya, karena ada orang juga yang menang tapi tidak dengan sebenarnya. Contoh yang memakai doping. Ada obat-obatan yang memberikan kekuatan kepadanya sehingga staminanya lebih daripada lawannya. Itu menang. Sebab itu dalam pertandingan, setiap pertandingan ada pemeriksaan doping. Apakah dia pakai doping atau tidak. Karena bisa dibatalkan, diskualifikasi. Meskipun dia menang, tapi karena ada sesuatu yang membuat dia menang. Kita yang membuat kita menang adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan yang kita baca. Tetapi syukurlah kepada Allah yang mengaruniakan kita kemenangan. Kita bersyukur. Kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Untuk itu kita perlu tinggikan Tuhan. Tuhan segala-galanya. Kita utamakan Tuhan yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena kita ini diselamatkan. Bukan hanya sekedar diselamatkan. Tapi kita akan menjadi pengantinnya Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Di mana Tuhan boleh anugerahkan kita. Sebagaimana kata Paulus. Karena syarat untuk memperoleh keselamatan itu harus menerima kebenaran yang sesungguhnya. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Yang berkehendakkan sekalian manusia beroleh selamat. Tuhan menghendaki supaya semua manusia beroleh selamat dengan syarat Dan sampai kepada pengenalan dari hal yang benar. harus sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Karena banyak orang yang belajar, tapi tidak sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Itu diungkapkan oleh Paulus pada pasal yang kedua. Suratan yang kedua, 2 Timotius 3 ayat yang ke-7. Suratan yang kedua, pasal 3 ayat 7. Yang senantiasa belajar, tetapi tiada pernah sampai kepada pengenalan akan yang Tidak benar. pernah sampai kepada pengenalan akan hal yang benar. Syukurlah kepada Allah yang memberikan kemenangan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, sehingga kita dibawa sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita, harga mati adalah ketekunan. Karena meskipun kita sudah dibawa pada pengenalan akan hal yang benar, kalau kita tidak tekun, janji Tuhan itu kita tidak akan terima. Kita baca Ibrani 10 ayat 36. Tekun yang wajib setelah sudah melakukan kehendak Allah, kamu memegang, artinya menerima. Sekarang perjanjian itu ada, tapi kita belum pegang. Melihat kesetiaan kita sampai langkah kita yang terakhir. Ibrani 10 ayat 36. Karena tekun yang wajib bagimu, Tekun yang wajib bagimu, supaya setelah sudah melakukan kehendak Allah, setelah kita melakukan kehendak Allah, kamu boleh memegang perjanjian itu. menerima perjanjian itu. Apakah itu? 1 Yohanes 2 ayat 25. Inilah perjanjian yang Ia janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Untuk itu firman Tuhan yang datang dengan judul khotbah, kemenangan yang dikaruniakan oleh Tuhan dalam ayat tadi. Tetapi syukurlah kepada Allah yang mengaruniakan kita kemenangan oleh sebab Tuhan Yesus Kristus. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24. Setiap penyembah yang benar
diwajibkan, diharuskan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Tak tersembunyi kuasa Allah.